Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raditya Tanaya Sigit Wildiansyah dari kelas N3G, nomor absen 29 dengan NIM akhiran 044. Perkenalkan, nama saya Giovanni Diometriyono dari absen 13 dengan akhiran NIM 021. Saya Muhammad Izdar Ajiansyah dengan nomor absen 10 dan akhiran NIM 018. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Infinity Studio. Infinity Studio merupakan jasa pembuatan video animasi yang menawarkan animasi custom berkualitas tinggi dengan fokus pada efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Infinity Studio ini bekerja sama dengan desainer grafis, animator, dan platform editing untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jasa ini mencakup pembuatan karakter, gerakan animasi, pengisian suara atau voice over, serta pengeditan video. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang key partner. Yang pertama yaitu platform penyedia layanan dan editing animasi. Perangkat lunak animasi dan penyuntingan seperti Adobe After Effects, Toon Boom, atau Blender adalah alat yang sangat penting bagi jasa kami. Jasa akan bermitra dengan penyedia platform ini untuk mendapatkan lisensi perangkat lunak yang terjangkau, yang memungkinkan tim kreatif untuk mengakses alat terbaik dalam proses pembuatan animasi. Kadang-kadang layanan berbasis cloud juga akan digunakan untuk mempercepat proses rendering atau kolaborasi jarak jauh. Yang kedua yaitu freelancer animator. Dalam banyak kasus, perusahaan animasi mungkin tidak memiliki kapasitas untuk memperkerjakan animator penuh waktu. Dengan memanfaatkan tenaga freelancer, perusahaan dapat fleksibel dalam mengelola beban kerja dan memenuhi tenggat waktu yang ketat. Freelancer menawarkan keterampilan khusus untuk berbagai jenis proyek seperti animasi 2 dimensi, 3 dimensi, atau animasi stop motion. Yang ketiga yaitu platform video dan media sosial. Untuk mendistribusikan animasi kepada audiens, platform video seperti YouTube, Vimeo, atau media sosial seperti Instagram dan TikTok akan menjadi mitra penting untuk mempromosikan jasa-jasa yang kami dan juga melakukan pemasaran untuk memperkenalkan layanan kami kepada klien potensial. Yang keempat yaitu ahli IT atau programmer. Ahli IT atau programmer ini akan bertanggung jawab merancang platform digital yang efisien dan sesuai kebutuhan bisnis. Mereka akan memastikan situs tersebut agar mudah digunakan, menarik, serta menampilkan portofolio animasi dan layanan yang ditawarkan. Mereka juga akan memastikan keamanan data dan performa situs yang optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan kepercayaan mitra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key activities. Yang pertama yaitu melakukan desain karakter dan elemen visual. Proses awal dari setiap proyek animasi adalah merancang karakter dan elemen visual yang akan digunakan. Tahap ini melibatkan pembuatan sketsa awal hingga desain akhir yang akan dianimasikan. Ilustrator dan desainer grafis memainkan peran penting di sini dengan menciptakan tampilan visual yang selaras dengan narasi atau tema yang diinginkan oleh klien. Yang kedua yaitu pembuatan animasi dan gerakannya. Animator kemudian akan mengambil desain karakter dan elemen visual yang sudah jadi untuk dihidupkan melalui gerakan. Pembuatan animasi melibatkan berbagai teknik seperti animasi sel tradisional, animasi komputer 2 dimensi atau 3 dimensi, hingga teknik stop motion, tergantung pada gaya animasi yang diinginkan oleh klien. Animator bekerja sama dengan perangkat lunak khusus untuk mengembangkan gerakan yang mulus dan realistis. Yang ketiga yaitu pengisian suara atau voice over. Setelah animasi dasar selesai, pengisian suara ditambahkan untuk memberikan kehidupan pada karakter atau menambahkan narasi pada video. Pengisi suara profesional akan bekerja sesuai dengan skrip yang telah ditentukan, menambahkan dimensi audio yang memperkaya pengalaman menonton. Yang keempat, pengeditan dan penyuntikan video. Pengeditan video adalah langkah terakhir sebelum jadi. Ini melibatkan penyesuaian transisi antar adegan, menambahkan efek visual, serta memastikan sinkronisasi yang baik antara animasi dan elemen suara. Proses ini memastikan bahwa video animasi memiliki alur yang baik dan sesuai dengan permintaan klien.
memiliki resource. Yang pertama, ilustrator atau desainer grafis. Mereka adalah profesional yang merancang elemen visual seperti karakter, latar belakang, dan objek. Kualitas ilustrasi sangat menentukan hasil akhir dari animasi. Keterampilan mereka dalam menciptakan visual yang menarik dan sesuai dengan cerita sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu pengisi suara. Pengisi suara memberikan dialog atau narasi yang menjadi elemen penting dalam video animasi. Mereka menambahkan dimensi audio yang memberikan kepribadian pada karakter atau menjelaskan cerita secara lebih efektif. Yang ketiga yaitu animator. Animator adalah orang yang menggerakkan karakter dan elemen visual di dalam video. Mereka bertugas memastikan bahwa gerakan karakter tampak realistis dan sinkron dengan cerita. Yang keempat, software dan hardware animasi. Jasa animasi ini memerlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang canggih dan mumpuni seperti komputer untuk membuat animasi, Adobe Animate, Toon Boom, atau Blender untuk menciptakan animasi berkualitas tinggi. Lisensi perangkat lunak ini merupakan bagian penting dari biaya operasional. Yang terakhir yaitu editor video. Editor video bertanggung jawab untuk menyatukan semua elemen mulai dari animasi, suara, dan efek visual ke dalam satu produk yang siap ditonton. Mereka memastikan bahwa alur video mulus dan profesional. Di sini selanjutnya ada customer segment. Yang pertama itu ada UMKM. UMKM seringkali membutuhkan video animasi untuk mempromosikan produk atau layanan mereka dengan anggaran terbatas. Mereka mencari solusi yang kreatif dan terjangkau untuk menarik perhatian pasar mereka, baik melalui media sosial atau iklan digital. Yang kedua ada startup. Perusahaan rintisan membutuhkan animasi video untuk menjelaskan ide atau produk mereka dengan cara yang mudah dimengerti. Video animasi juga sering digunakan dalam presentasi kepada investor atau kampanye penggalangan dana. Selanjutnya yang ketiga ada perusahaan besar, yaitu menggunakan animasi untuk berbagai keperluan seperti pelatih internal, presentase korporat, kampanye pemasaran, atau bahkan iklan berskala besar yang ditayangkan di televisi atau platform online. Yang keempat ada content creator. Individu atau tim yang bekerja sebagai pembuat konten digital sering membutuhkan animasi untuk meningkatkan daya tarik video mereka, terutama di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Yang kelima ada agensi periklanan, yaitu memerlukan animasi untuk mendukung kampanye klien mereka. Biasanya mereka bekerja sama dengan bisnis animasi untuk membuat iklan kreatif yang digunakan dalam berbagai media. Yang keenam ada masyarakat umum, yaitu individu yang membutuhkan animasi untuk keperluan pribadi seperti video, undangan pernikahan, acara ulang tahun, atau proyek seni juga menjadi bagian dari segmen pelanggan bisnis ini. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama itu ada program loyalitas dan diskon. Program loyalitas bisa berupa penawaran khusus bagi pelanggan setia atau pelanggan yang memberikan proyek secara berkelanjutan. Diskon untuk proyek berikutnya atau proyek dalam jumlah besar juga akan diberikan guna membangun hubungan jangka panjang dengan klien. Selanjutnya yang kedua itu ada komunikasi yang transparan. Komunikasi yang terbuka dan jelas selama proses pembuatan animasi sangat penting. Klien perlu mengetahui perkembangan proyek di setiap tahap sehingga mereka merasa terlibat dan yakin bahwa mereka dikerjakan sesuai dengan harapan mereka. Transparansi juga membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antara klien dan bisnis. Yang ketiga itu ada revisi yang fleksibel. Selanjutnya yang ketiga itu ada revisi yang fleksibel, yaitu menawarkan opsi revisi merupakan salah satu cara untuk memberikan layanan yang memuaskan. Setiap proyek animasi bisa mengalami beberapa tahap revisi untuk memastikan hasil akhir yang sesuai dengan keinginan klien. Selanjutnya ada fleksibilitas ini membantu bisnis untuk menyesuaikan animasi dengan masukan dan preferensi klien yang mungkin berubah di tengah proses. Selanjutnya yang keempat itu ada responsif terhadap masukan dan keluhan. Tanggapan cepat terhadap setiap masukan, kritik atau keluhan dari klien membantu menjaga kepuasan pelanggan. Responsivitas
ini menunjukkan bahwa bisnis menghargai umpan balik pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Selanjutnya di sini ada channels. Yang pertama itu ada media sosial. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook adalah sarana penting untuk menampilkan portofolio dan promosi. Media sosial juga membutuhkan bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih baik secara luas dan cepat dan efisien. Selanjutnya yang kedua ada networking dan event. Bisnis animasi sering hadir dalam konferensi industri kreatif, pameran, atau acara yang relevan untuk membangun jaringan dan menarik calon klien. Event ini juga menjadi tempat untuk menunjukkan inovasi terbaru dan proyek yang sedang dikerjakan. Yang ketiga itu ada website perusahaan. Jasa ini juga akan menggunakan website perusahaan yang telah dibuat untuk mempromosikan jasa animasi kepada masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer structure. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja. Ini mencakup gaji untuk ilustrator, animator, pengisi suara, dan editor video. Jika bisnis menggunakan freelancer, biaya per proyek atau per jam untuk tenaga kerja lepas juga menjadi komponen penting dalam biaya operasional. Poin kedua yaitu biaya berlangganan perangkat lunak. Perangkat lunak animasi seperti Adobe Creative Cloud atau Toon Boom memerlukan lisensi yang harus diperpanjang secara berkala. Ini merupakan salah satu pengeluaran rutin yang signifikan, tetapi esensial untuk menghasilkan animasi berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu biaya operasional. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari seperti sewa kantor, listrik, internet, perawatan perangkat keras atau komputer dan perangkat produksi, perawatan website, serta biaya lainnya yang mendukung operasional bisnis juga menjadi bagian penting dari struktur biaya. Yang terakhir yaitu biaya promosi dan pemasaran. Bisnis memerlukan dana untuk memasarkan layanan mereka, baik melalui iklan digital, brosur, atau partisipasi dalam pameran dan event industri. Ini adalah bagian dari investasi yang diperlukan untuk menarik klien baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition yang gambarnya ada di samping saya. Yang pertama yaitu animasi custom berkualitas tinggi. Animasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan spesifik klien, mulai dari desain karakter, cerita, hingga tema. Customisasi ini memungkinkan kita untuk mendapatkan produk unik yang sesuai dengan merek dan kampanye mereka. Kualitas animasi yang diinginkan dengan penggunaan teknologi terbaru, teknik animasi terbaik, dan tenaga kerja yang berpengalaman. Yang kedua yaitu waktu produksi yang efisien. Jasa animasi ini menawarkan proses yang terstruktur dan terorganisir untuk menyelesaikan proyek animasi dan dalam jangka waktu yang telah disepakati tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga yaitu harga yang kompetitif. Jasa animasi ini menawarkan harga yang kompetitif dengan tetap mempertahankan kualitas sehingga dapat menjangkau berbagai segmen pasar mulai dari UMKM hingga perusahaan besar. Yang terakhir yaitu penggunaan jasa yang fleksibel. Jasa animasi ini dapat dipesan atau diakses dimanapun dan kapanpun melalui web yang telah disediakan, sehingga pelanggan tidak perlu repot-repot datang ke studio untuk menggunakan jasa ini atau hanya untuk berkomunikasi tentang video animasi tersebut. Yaitu saya akan menjelaskan tentang revenue stream. Yang pertama yaitu biaya per proyek video. Bisnis mengenakan tarif untuk setiap proyek animasi yang diselesaikan dengan harga bervariasi, tergantung pada durasi, kompleksitas, dan tingkat kustomisasi yang diperlukan. Proyek yang lebih kompleks atau memerlukan elemen 3D umumnya memiliki harga yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu jasa pengisian suara dan musik. Selain animasi, bisnis ini mungkin menawarkan layanan pengisi suara atau pembuatan musik khusus yang digunakan dalam video. Ini adalah sumber pendapatan tambahan yang dapat ditawarkan kepada klien yang membutuhkan layanan audio custom. Yang terakhir yaitu layanan pengeditan ulang dan revisi tambahan.
Selain animasi utama selesai, beberapa klien mungkin membutuhkan revisi tambahan atau pengeditan ulang. Layanan ini biasanya dikenakan biaya tambahan di luar kesepakatan awal.